Oke, baik. Kita mulai saja sesi malam hari ini karena sudah lewat dari 10 menit karena kalau saya biasa mengajar di sini toleransi itu 10 menit. Jadi ini sudah menit ke-14 kita masuk. Jadi kita mulai saja. Saya ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah hadir berpartisipasi malam hari ini. Kali ini sesi spesial, nggak pakai telur, kelas gabungan lagi karena teman-teman kelas karyawan dan reguler kita gabung. Tadi kelas reguler jam 17, mungkin banyak yang tidak bisa hadir, jadi kita kembalikan bergabung lagi di jam 19. Oke, baik, karena juga dari teman-teman kelompok yang belum presentasi, belum ada yang bersedia berbagi cerita, berbagi pengalaman, ya. Jadi sesi sekarang saya isi kembali. Saya ingin berbagi cerita tentang eh, salah satu hasil penelitian saya terkait dengan apa nih hubungannya dengan kecerdasan buatan, tapi ada kaitannya juga dengan aplikasi, ya. Baik, sebelum kita mulai ada yang ingin ditanya? Ada yang mau bertanya? Tegar tadi ada yang angkat tangan. Tegar, kepencet atau bagaimana? Benjet Pak. Pencet ya. Oke. Oke, baik. Baik teman-teman, kita mulai saja. Mudah-mudahan lancar nih ya servernya malam hari ini. Ya, jadi topik malam hari ini saya ingin berbagi tentang ini sorry ya slide-nya dalam berbahasa Inggris, uh, karena ini hasil risetnya internasional, jadi saya presentasikan di Prancis, saya presentasikan di beberapa conference internasional, jadi saya tidak sempat translate ke bahasa Indonesia. Tapi saya, don't worry, jangan khawatir, saya akan jelaskan dalam bahasa Indonesia. Topiknya kita akan membahas tentang bagaimana mengoptimisasi jaringan sensor nirkabel. Benar nggak bahasa Indonesia-nya? Wireless sensor network itu bahasa Indonesia jaringan sensor nirkabel, ya. Bagaimana mengoptimisasi deployment itu apa ya bahasa Indonesia-nya? Apa ya deployment? Ada yang bisa tahu, bantu? Deployment wireless sensor network dengan menggunakan genetic algorithm, ya. Oke, jadi slide ini, presentasi ini sih kita bagi tiga. Kita bicara tentang background, proposisinya apa, lalu bagaimana conclusionnya. Oke, di background kita akan urai dulu state of the art. Apa ya state of the art bahasa Indonesia apa sih? Ruang lingkup ya, benar nggak? Ruang lingkupnya. Ya, lalu problem, masalahnya apa yang akan kita angkat, yang akan kita selesaikan, dan apa objektif atau tujuan dari penelitian ini. Kemudian kita lanjutkan dengan proposisi, ya, usulan apa yang akan kita tawarkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini kita akan menggunakan yang kita sebut dengan evolutionary multi-objective based approach, ya. Jadi genetic algorithm ini salah satunya kita gunakan untuk memecahkan masalah multi-objective problem, gitu ya. Dan kita lihat juga nanti bagaimana result dan analisisnya seperti apa, lalu conclusionnya, kesimpulannya. Oke, kita awali dari background. Nggak tahu, ini bukan background rumah saya. Ini background yang pasti bukan halaman villa saya juga, ya. Kita mulai dari background. Mungkin teman-teman sudah ada yang tahu tentang
atau sudah pernah mendengar istilah wireless sensor network gitu ya. Mungkin ada yang baru pertama kali juga yang mendengar istilah wireless sensor network gitu ya. Wireless sensor application atau wireless sensor network itu sudah banyak sekali diterapkan ya hari ini. Misalkan smart cities gitu ya, smart environment, smart water, smart metering, kemudian juga untuk security, bahkan sudah mulai merambah ke dunia retail, supermarket gitu ya, logistik, industrial control ya, di pabrik-pabrik untuk membuat mesin dengan robot, bahkan smart agriculture gitu ya. Di Eropa ini banyak sekali yang menggunakan wireless sensor IoT juga di dalam smart agriculture, bahkan juga untuk animal ya, binatang-binatang, peternak, dan domotic atau home automation, dan yang paling tren belakangan hari ini adalah pada dunia medis kesehatan, e-health ya. Kalau teman-teman lihat, nggak tahu kalau di Indonesia, saya rasa sudah mulai ada beberapa kota yang sudah menerapkan kayak smart cities, kayak Jakarta sebagai kota ibu kota sudah layaknya sih banyak menggunakan istilah smart cities dan menggunakan teknologi IoT atau wireless sensor network gitu ya. Salah satu proyek penelitian kita kemarin di sini adalah kita untuk memonitoring kebun anggur ya. Jadi wireless sensor network yang saya propose di sini adalah untuk memonitoring kebun anggur. Kebetulan di tempat kampus saya ini adalah provinsi penghasil anggur ya, wine terbesar di Prancis gitu ya. Karena Prancis bisa dibilang hampir sebagian besar pendapatan negaranya itu adalah dari anggur, selain dari teknologi ya. Karena ekspor anggur Prancis ke internasional ya, terutama ke Amerika itu melebihi dari 60% anggaran negara. Kemudian penerapan yang kedua untuk mengontrol perkebunan juga dari bahaya kebakaran. Walaupun di sini bisa dibilang jarang, tetapi ketika ada kebakaran itu sangat hebat sekali kebakarannya. Kenapa? Terutama ketika musim panas. Ketika musim panas kita pernah mencapai suhu 42 derajat Celcius. Jadi ketika suhu panas sekali itu bisa terjadi percikan-percikan api entah dari mana gitu ya, di hutan, di perkebunan. Jadi seringkali kita dengar kebakaran hutan. Dan kalau sudah terjadi kebakaran hutan, ini merambatnya luas sekali ya. Maka diusulkanlah teknologi wireless sensor network untuk memantau suatu area agar dalam hal ini pemilik kebun ataupun pemerintah bisa mengambil suatu tindakan ketika terjadi kebakaran. Contoh lain juga diterapkan di tunnel ya, di terowongan. Nah, di Eropa ini paling banyak tunnel itu di Swiss. Swiss itu adalah negara yang penuh dengan jalan di bawah pegunungan, di tunnel ya. Ada yang mencapai tunnelnya hingga puluhan kilo ya, 30 kilo gitu ya. Jadi di dalam tunnel itu bahkan kereta mereka menembus gunung, di bawah gunung. Kenapa mereka bisa bikin tunnel? Karena dataran mereka kebetulan juga pegunungan mereka pegunungan ini ya, batunya batu karang granit gitu ya, bukan
Kalau di Indonesia kan masih tanah kapur ya, jadi masih cukup riskan kalau bikin tunnel. Jadi kita install wireless sensor network di tunnel ini untuk mengukur apa? Untuk salah satunya untuk mengukur tekanan udara, mengukur suhu, juga untuk mendeteksi jika terjadi kecelakaan kalau ada api, ya, atau ada apapun gitu ya. Kita bisa beberapa sensor kita tanam di tunnel ini. Oke, baik, itu tadi contoh beberapa aplikasi wireless sensor network. Oke, sorry, kita sekarang kesini dulu. Investasi di IoT ya, ataupun kecerdasan buatan ini hari ini ya sangat besar sekali ya, terutama di dunia manufacturing. Kemudian yang kedua di dunia transport, warehousing, kemudian di bidang information ya, ini bisa mencapai hampir berapa nih, 150 billion US dollar, artinya cukup besar sekali. Tapi sayangnya untuk di tingkat education, service public gitu ya, itu sangat rendah sekali ya, bahkan nggak tahu nih, di bawah 50 billion US dollar ya. Tapi kalau untuk manufacturing, transport, dan segala macam yang berbau-bau bisnis ya, itu besar sekali. Artinya apa? Artinya dunia industri sangat memerlukan aplikasi dari IoT dan smart sensor network. Dan kalau kita lihat di sini IoT application gitu ya, secara global bisa dibilang smart home yang paling banyak dipakai. Ini semua berawal dari usulannya Google dulu ya, Gmail terutama. Google mempropose smart home dengan patennya yang terkenal, maka itu sekarang semua produknya Android, semua produk Google bisa dibilang ada semua di bidang, di semua lini gitu ya, untuk smart home, wearable devices gitu ya, bahkan untuk information manufacturing itu sudah banyak sekali dipakai. Oke, itu tadi intro. Kalau untuk e-health juga ya, atau apa namanya, medicine dengan teknologi ya, bahkan hari ini sudah bisa dokter melakukan operasi tanpa ada di tempat dokternya, menggunakan robot dengan di remote dari jarak jauh. Itu membutuhkan infrastruktur, kecepatan, network yang sangat kecil latensinya. Oke, nah, the connected car juga hari ini semua mobil terbaru ya sudah terpasang banyak sekali sensor di mobil tersebut. Mungkin kalau kayak siapa Riza yang sudah punya riset di Tesla gitu ya, pasti Tesla kan full sensor ya di mobilnya, ada kamera, ada sensor safety-nya, kemudian yang setiap sensor itu saling terhubung dengan central processing dari mobil tersebut, dan bisa ditampilkan informasinya pada layar monitornya. Oke, kita loncat saja ke sini ya. Tadinya saya mau coba akses lagi kembali ke sini ya. Ini Perancis sudah menyediakan 3000 nodes
yang tersebar di beberapa departemen, ya departemen kalau di Indonesia apa sih, provinsi ya. Jadi ada beberapa kampus yang tersebar di Prancis. Mereka sudah membuat IoT Lab. Kalau nggak salah ini free, open. Bahkan teman-teman kalau ada yang mau riset dengan menggunakan IoT Lab, cukup dari Indonesia bisa kok ya. Terakhir ini dibuka open. Teman-teman bisa create program, teman-teman bisa bisa bikin protokol, bisa bikin uji coba di platform IoT Lab ini ya. Jadi sudah tersedia heterogeneous platform, artinya di IoT Lab ini tersedia beberapa platform embedded devices gitu ya. Ada yang berbasis Koja, ada yang berbasis Android, ada yang berbasis macam-macam ya platformnya. Jadi teman-teman bisa silakan pilih sesuai kebutuhannya. Bahkan tersedia juga fixed dan mobile node. Jadi kalau teman-teman lihat gambar di sebelah sini, itu ada sensor yang terpasang seperti ini di tiang, itu seperti dibentuk seperti grid ya. Juga ada yang berbentuk mobile, jadi ada seperti mobil yang menggunakan remote, bisa bergerak dia ketika ada sesuatu. Misalkan kita bikin simulasi di sini, kalau kita taruh api misalkan di tengah sini, siapa duluan yang mendeteksi ya, lalu kemudian ada aktuator yang menginstruksikan robot untuk segera datang mendekati api dan memadamkannya ya. Kemudian OpenNotes ini juga bisa di custom ya, mulai dari protokolnya ya. Teman-teman juga bisa scheduling untuk melakukan simulasi selama dia available ya, selama nodes dari sensor ini available, bisa digunakan. Boleh teman-teman, boleh nanti cek IoT Lab yang terdekat di kampus saya ini di Universitas Strasbourg ya. Mereka punya laboratoriumnya IoT Lab. Oke, kita masuk saja ke wireless sensor network. Sebelumnya ada yang mau bertanya? Silakan, ada yang mau tanya? Biar nggak saya. Itu IoT Lab-nya open buat mahasiswa aja atau open buat seluruh manusia? buat untuk riset gitu? Buat riset. Jadi kalau misalkan Riza mau coba bikin simulasi, tapi kita nggak punya peralatannya, nggak punya sensor sebanyak 1.000, 2.000 gitu ya. Kita bikin skenario, kita bisa daftarkan diri kita di IoT Lab itu. Gitu ya. Keren dong. Ya, nanti tinggal pakai SSH aja. Gitu. Di remote bisa ya? Di remote bisa. Wah, keren dah. Tapi hanya sebatas user ya. Artinya tidak bisa untuk merouting gitu ya, jadi routing. Jadi untuk tapi bisa eksperimen gitu. Bisa. Memang didesain untuk melakukan eksperimen. Ini bikin oke. Keren. Thank you, Pak. Sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Ayo. Malu bertanya, sesat menjawab. Baik, kalau nggak ada yang tanya, saya lanjut ya. Kita lanjut ke apa itu definisi dari WSN, Wireless Sensor Network. Gitu ya. Jadi Wireless Sensor Network itu adalah suatu jaringan sebenarnya, jaringan yang terdiri dari beberapa perangkat sensor yang melakukan sebuah tugas bersama, ya. Misalkan dalam hal ini, kalau misalkan saya punya sensor, kumpulan sensor
misalkan kumpulan sensor pendeteksi api misalkan ya, saya punya satu set nih, saya sebar, taruh di gedung atau taruh di kebun anggur, taruh di mana, di peternakan gitu ya, saya taruh, saya sebar, kemudian saya taruh sebuah sinkronus ini kayak semacam akses pointnya gitu ya. Jadi nanti ketika terjadi sesuatu, misalkan ada api di dekat sini ya, maka si device yang mendeteksi terdekat dengan api, dia akan mengirimkan sinyal dengan melewati sensor tetangganya untuk bisa mencapai ke synchronous system ini ya. Jadi dia nggak langsung direct gitu ya, nggak langsung direct ke synchronous, karena mungkin jarak sensor itu kecil kok. Jarak sensor itu kalau pakai defaultnya mereka itu sekitar 10 meter loss line of sight, artinya tanpa ada kendala, hambatan, tanpa ada halangan. Tapi sekarang dengan adanya pernah dengar LoRa long apa ya singkatannya LoRa, lupa saya. Ada yang pernah dengar? Long range apa? Iya. Ya pernah riset itu juga LoRa long range. Iya, itu kan wide area yang LTWN dari Prancis itu kan. Iya. LoRa. Salah Itu bisa satunya di berapa Eropa. kilo? Kalau tergantung sih, kalau di perkotaan paling 1 kilo. Soalnya di Indonesia itu yang ada Antares itu, apa namanya, dia kerjasama sama ya Telkom, kerjasama sama perusahaan luar, dia buat gateway-nya. Oh iya. Itu pemainnya sekarang. Iya. Sudah diregulasi di Indonesia kok. Sudah ya. Ke 900. Bisa dong, enak dong. Kalau bisa. Dan tapi ya bandwidth-nya kecil, cuma 900 berapa. Iya. Perlu ditingkatin lagi tuh. Nggak tahu dengan 5G ya. Kalau dengan 5G mungkin 5G udah diregulasi. Udah ada roll out. Udah ya. Roll out Okay. Indonesia. Terus yang ya karena mau diregulasi lagi yang 400 MHz. Yeah. Itu karena kan TV analog sudah ditutup kan, itu mau dibikin salah satunya buat LoRa juga. LTWN. Oke. Itu Pak. Oh, jadi ini sensornya Bluetooth Pak? Sensor Bluetooth. Zigbee apa Bluetooth? Enggak. Zigbee. Pernah dengar? Zigbee. Ya. Oh iya. Zigbee. Defaultnya sensor Zigbee kan Zigbee. Ya ketika itu ya, saya ini kan riset tahun 2012. LoRa juga baru mulai waktu itu juga ya. Jadi kita masih pakai standar sensor yang ada. Jadi kita masih pakai Bluetooth Zigbee ya, yang sensornya besarnya sebesar apa ya? Sebesar koin kali ya, sebesar koin. Nggak tahu di Indonesia ada koin berapa? 1000 perak gitu ya. Ya, sebesar gitulah kurang lebih. Tapi ini kan gambaran saja. Kalau misalnya kita bikin pakai Arduino atau pakai Raspberry ya, mungkin sekarang udah lebih baik lagi ya jangkauannya. Itu nanti kaitannya dengan communication range, itu kaitannya dengan entah pakai WiFi, entah pakai LoRa, entah pakai GSM gitu ya, GSM, atau pakai 5G, 4G ya, itu di layer 2 gitu ya. Kita konsentrasi di sini di layer atas ya, layer menengah ke atas. Ya, kalau layer 2, layer fisik itu lain lagi ceritanya nanti. Oke, bisa kita lanjut ya. Kalau ada yang mau bertanya, interrupt saja boleh. Jadi kita lanjut sekarang, bagaimana sih wireless sensor network itu bekerja ya. Jadi wireless sensor network itu bekerja dia dengan cara self organization. Jadi bagaimana sih ketika sebuah node wireless sensor kita pasang atau kita deploy, kita install di suatu perkebunan, di suatu peternakan.
Kemudian dia akan melakukan self organization sendiri, bagaimana dia bisa menghubungkan diri dia kepada network yang lainnya. Jadi kalau kita lihat di sini kayak semacam apa ya, jadi mesh network ya. Tahu nggak mesh network? Network yang berantakan, artinya setiap node bisa saling terhubung selama dia berada dalam jangkauan antenanya ya. Tapi ketika dia sudah di luar jangkauan, dia nggak bisa terhubung secara langsung, dia akan lewatin tetangganya ya, yang disebut dengan hop ya. Nanti dia bisa punya kemampuan multi hop ya. Kemudian karakteristik wireless sensor network teman-teman bisa baca di sini gitu ya. Nah, yang jadi constraint, yang jadi constraint itu kendala ya. Jadi kendala atau yang perlu diperhatikan dalam wireless sensor network itu adalah karena dia itu kebanyakan berbentuk kecil dan dia memiliki sumber energi yang terbatas gitu ya. Maka energi itu menjadi constraint yang paling krusial, yang paling utama gitu ya. Selanjutnya data ya, data apa yang dia capture, data apa yang dia kirim, berapa besarnya, itu juga menjadi constraint yang berikutnya. Karena ketika data yang dikirim besar, maka akan mempengaruhi konsumsi energi ya. Kalau data yang diolah kecil atau data yang di capture dan yang dikirim kecil, maka baterai konsumsinya juga tidak terlalu besar. Kemudian constraint berikutnya adalah heterogeneity. Terkadang kita punya sensor yang heterogen, artinya tidak sejenis ya. Mungkin ada yang tipe A, B, C, tapi dari situ jadi salah satu kendala juga. Kadang ada yang bisa terhubung, ada yang tidak, walaupun sama-sama satu tipe sensor, tapi karena berbeda, mungkin berbeda modul, berbeda koneksi gitu ya. Jadi heterogeneity ini jadi salah satu kendala juga. Kemudian fault tolerance, scalability, artinya scalability itu makin besar suatu jaringan sensor network, tentunya juga makin besar juga problemnya dibanding yang kecil. Connectivity, coverage, dan QoS. Ini memang tiga hal ini jadi constraint tidak hanya di dunia wireless sensor network ya, bahkan di dunia local area network ataupun jaringan tradisional kayak di kantor gitu ya, kayak di internet gitu ya. Connectivity, coverage, dan QoS ini sudah jadi masalah yang paling umum gitu ya. Oke, kita mulai dengan deployment, fase deployment gitu ya. Jadi fase deployment ini gimana sih caranya? Apakah kita lempar saja dari pesawat, dari helikopter kita lempar gitu ya, atau bisa juga kita, misalkan ada hutan, kita pantau untuk api gitu ya. Gimana cara masang sensornya di hutan? Apakah kita lempar, apakah kita launch by roket gitu ya? Banyak cara. Itu yang random ya, yang random deployment ya. Kemudian setelah kita deployment, bagaimana, apakah lokasinya tepat atau tidak gitu ya, apakah selanjutnya kita bisa mengakses ke sensor tersebut atau tidak. Nah, itu yang perlu diperhatikan juga. Kemudian redeployment, misalkan ketika sudah kita deploy ternyata sensor kita tidak tepat lokasinya, mungkin dia terhalang apa, misalkan bahkan ada yang masuk ke sumur misalkan, dia jadi rusak ya, karena dia lempar dari pesawat gitu ya, dia sebar dari pesawat.
Terus mungkin baterainya habis setelah sekian lama, memang sih sangat lama sekali, tapi mungkin saja baterainya habis, ya bisa saja. Jadi kita perlu ada tahapan redeployment, ya, mendeploy ulang lagi. Jadi tahapan ini perlu diperhatikan. Ya. Nah, ada 3 metode dalam deployment, ada yang random, ada yang grids, ada yang on demand. Ya. Yang random mah paling gampang, tinggal sebar aja gitu ya. Kalau yang grids ini perlu sedikit ketelitian, kita mengukur bentuk gridnya, berapa besar gridnya. Kemudian kalau yang on demand ini juga mudah, biasanya kalau di pabrik gitu ya, di ruangan tertutup, ya itu mudah sekali kalau yang on demand. Oke, kalau yang random deployment tuh biasanya kita bisa terapkan ketika misalkan setelah adanya bencana atau dalam peperangan, kita bisa install sensor network dengan cara random deployment gini. Hanya saja random deployment ini punya kelemahan, ya, yaitu dia unbalanced distribution, artinya mungkin ada satu area yang tercover, artinya sensornya di situ banyak, tapi di sisi lain cuma 1 atau 2, ya, jadi tidak seimbang, unbalanced, sehingga dia menghasilkan cost yang cukup tinggi, ya, dan juga bisa kemungkinan terdapat coverage holes, artinya ada area yang tidak tercover oleh sensor kita. Oke, itu tadi tentang wireless sensor network. Sekarang apa sih hubungannya genetic algorithm dengan wireless sensor network? Nah, sebelumnya kita bahas dulu genetic algorithm, ya. Teman-teman juga saya rasa bisa baca modulnya juga, ya. Jadi genetic algorithm ini adalah salah satu algoritma optimisasi, ya. Dia terinspirasi oleh biological evolution process, ya. Konsepnya sudah cukup lama, ya, dari teorinya Darwin bahkan, ya. Tapi sebenarnya di develop oleh John Holland tahun 75, jadi sudah cukup 40 tahun lebih, ya. Algoritma ini diimplementasikannya. Algoritma ini menggunakan yang kita sebut nanti dengan populasi, ya. Kemudian setiap populasi itu nanti direpresentasikan dengan apa yang kita sebut nanti dengan kromosom. Jadi istilah-istilahnya juga sama persis dengan istilah biologi, ya, biologi genetik, istilah genetik yang kita pakai. Dan kandidat solusinya nanti kita sebut dengan individuals, ya. Oke. Nah, untuk programmationnya nanti ada yang pakai binary, ya, seperti 0 dan 1 untuk pembuatan kromosomnya, ya. Sehingga nanti dari kombinasi 0101 ini kita bisa mengenerate suatu individu, suatu solusi yang baik, gitu. Seperti tubuh kita kan, manusia kan DNA terdiri dari kromosom juga kan, dari X dan Y, gitu ya. Dari X dan Y dari orang tua kita, dari ayah dan ibu, itu adalah kromosom yang kita ambil lalu dikopi, terjadi mutasi segala macam, jadilah anak, jadilah kita, jadi manusia, jadi individu, ya. Itulah yang disebut dengan genetic algorithms. Jadi sama persis, ya. Jadi ada yang bilang juga ini seperti apa ya, mimic algorithm. Jadi algoritma yang mimic itu apa sih, mengkopi dari bio-nature inspired, gitu ya. Nah, ini kalau secara global, kalau ngomongin tentang algoritma pencarian, algoritma optimisasi, inilah mapping dari pencarian algoritma, ya. Jadi berasal dari subteknik pencarian, teknik pencarian, gitu. Ada yang berbahasa calculus based teknik,
ada yang guided random search technique, ada yang enumerative technique. Nah, di mana letak genetic algorithm? Adanya di sini. Ya, genetic algorithm itu bagian dari evolutionary algorithm. Ya. Lalu evolutionary algorithm bagian dari guided random search technique. Ya. Dan banyak lagi macam-macam algoritma yang lain. Tabu search, ya. Ada. Teman-teman sudah ada yang mau bahas belum tabu search? Nanti boleh kalau ada yang mau bahas tabu search. Ada juga nanti kayak semacam kalau algoritma smooth ada di mana? Algoritma smooth, dia bagian dari mana? Kayaknya masih di sini juga, bagian dari evolutionary, karena dia berevolusi dalam pencarian optimisasinya. Oke, masalah, kita bahas masalah sekarang. Nah, hal yang paling banyak didapati dalam wireless sensor network adalah masalah obstacle. Ya, kadang kita install suatu sensor, tapi di antara ada obstacle itu macam-macam ya, bisa kalau di dalam gedung ya, kita install sensor dalam gedung. Kalau garis hitam ini misalkan merepresentasikan tembok gitu ya. Tembok sendiri di sini juga macam-macam ya, ada tembok beton, ada tembok hanya partisi. Kalau partisi mungkin masih bisa ditembus, tapi kalau tembok beton benar-benar tidak bisa ditembus. Jadi di balik tembok beton ini, range yang merah ini nggak bisa ditangkap oleh sensor, walaupun jangkauan sensornya seluas ini ya, seradiusnya ini, radius sensor. Tapi ketika ada kendala, ada obstacle, maka daerah yang merah ini tidak bisa dia capture ya. Jadi sehingga adanya obstacle ini mempengaruhi fungsionalitas dari sensor tersebut. Obstacle juga dia bisa jadi absorb ataupun merefleks, refleks itu memantulkan kembali sinyal dari sensor ya. Sehingga seringkali terjadi packet looping backward dan forward dari sensor. Harusnya dia ngirim, tapi karena mantul balik lagi ke dia ya. Dan metode deploymentnya seperti ini sangat sulit nih ketika kita berhadapan dengan obstacle ya. Tentunya kita harus pertimbangkan, haruskah saya taruh di sebelah mana ya. Kalau misalnya nanti terjadi kebakaran di sebelah sini, ada api dari sebelah sini, nggak kedeteksi ya. Jadi perlu dipikirkan suatu metode bagaimana mendeploy ketika ada obstacle. Oke. Jadi itu tadi obstacle jadi kendala. Sekarang bagaimana deployment problemnya ketika ada obstacle ya. Berapa jumlah sensor yang diperlukan ya ketika ada obstacle ataupun tidak ya. Jadi nanti kita uji coba nih, kalau misalkan di ruangan gedung terbuka gitu ya, nggak ada obstacle, hanya kayak hangar atau gudang gitu, itu mudah. Tapi kalau ada obstacle, misalkan ada di tengahnya ada ruangan, dan ruangan itu terbuat dari beton, nah itu ada obstacle namanya. Maka itu pertanyaannya selanjutnya adalah posisi apa yang di mana yang terbaik kita menginstall sensor tersebut ya. Kemudian beberapa concern yang perlu dipertimbangkan adalah tipe dari sensor apa yang cocok, kemudian bagaimana kondisi eksistensi dari obstacle tersebut ya. Itu perlu dipelajari. Oke, jadi riset questionnya, nah ini kalau bagi teman-teman nanti yang mau riset lebih lanjut, terkadang membuat riset question itu
susah-susah mudah gitu ya. Kadang untuk menyusun riset question ini ada yang nggak bisa nemuin gitu ya. Jadi dalam riset question ini saya berdiskusi dengan profesor saya, akhirnya kita rumuskanlah riset questionnya. Bagaimana kita mengoptimisasikan deployment sebuah wireless sensor network menggunakan evolutionary multi-objective approach pada suatu daerah tanpa obstacle dan daerah yang dengan obstacle gitu ya. Oke, jadi the purpose of studinya, tujuan dari studi ini kita berharap kita bisa menyediakan coverage dan connectivity dan QoS yang baik. Kemudian kita bisa mendesain sebuah topologi planning algorithm yang mana algoritma kita ini nanti take into account, bahasa Indonesia mengambil memperhitungkan ya keberadaan dari obstacle ya, dan bagaimana menemukan biaya seminimal mungkin ya. Tentunya nanti kita compare, kita ada studi perbandingan. Ya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang multi objective optimization problem, MOP. Apa sih MOP ya? Nah, kita gambarkan seperti ini. Coba teman-teman lihat gambar di sini, ada dua buah mobil. Ini ada mobil yang harganya mungkin sekitar $10.000, ini harganya $100. Apa yang membedakannya? Ya, ini dari sisi cost, ini dari sisi comfort, kenyamanan. Tentunya harga mobil yang $10.000, tingkat kenyamanannya tidak sebanding dengan mobil yang berharga $100.000 ya tentunya. Nah, ini jadi salah satu multi objective optimization problem. Ketika teman-teman mau beli mobil, oke lah, saya punya anggaran, saya nggak mau mobil yang terlalu murah tapi juga nggak mau mahal, yang penting comfort. Jadi saya mau ambil tengah-tengah gitu kan, saya mau ambil harga di kisaran segini sehingga saya akan dapat comfortnya di sisi sini ya. Maka yang disebut nanti kita akan ketemu yang kita namakan Pareto optimal front gitu ya. Jadi grafik Pareto ini ya yang bisa menentukan cost dan comfort. Jadi makin tinggi costnya, komfortabelnya makin tinggi. Nah, tapi masalahnya adalah bagaimana kita reduce cost. Artinya kita punya mobil harga $10.000 ya, $10.000, tapi comfortnya 90. Mungkin nggak? Gitu. Jadi inilah multi objective optimization problem. Jadi ada cost yang kita reduce, yang kita kurangi, tapi comfortnya kita naikkan gitu. Kemudian tentunya mobil ini performanya lebih baik daripada ini ya. Itulah multi objective optimization problem. Ini kita baru punya dua constraint, yaitu cost dan comfort ya. Nanti ada lagi ya, namanya juga multi objective. Jadi objektifnya lebih dari satu, itu sudah multi objective. Dalam hal ini kita baru dua ya. Oke, jadi kenapa kita pakai MOP, multi objective optimization problem, pada deployment wireless sensor network ya? Karena objektifnya di sini kita ingin mendapatkan coverage yang maximize, connectivity yang maximize, tapi di satu sisi kita mengurangi atau mereduce penggunaan jumlah sensor. Jadi ada dua hal yang kita optimalkan, maksimalkan. Ada satu aspek yang kita minimalkan. Nah, makanya solusi di sini kita sebut dengan menggunakan multi objective optimization problem. Dan baik kedua-duanya,
coverage dan connectivity ini kita sebut nanti dengan quality of service, karena kedua hal ini memang selalu bersama ya. Jadi nanti kita ingin dapatkan quality of service yang terbaik tapi dengan jumlah sensor yang sedikit. Nah, algoritma mana yang bisa menyelesaikan masalah ini ya. Oke, inilah usulannya dari orang India nih, hebat-hebat nih, Profesor Deb Kalyanmoy ya, dari India. Dia yang mempropose algoritma yang disebut dengan NSGA atau Non-Dominated Sorting Genetic Algorithm. Jadi suatu genetic algorithm yang sudah dimodifikasi ya. Jadi dia menggunakan yang disebut dengan non-dominated sorting. Artinya ketika suatu populasi itu sudah bagus, tapi dia tidak mutlak mendominasi kalau dia itu paling bagus. Karena mungkin bisa saja populasi yang lain itu kita kombinasikan ya, kita bisa gunakan untuk menghasilkan suatu individual yang baru ya. Kalau teman-teman lihat di sini NSGA itu hampir sama dengan genetic algorithm yang originalnya, karena memang prosesnya juga sama ya. Ada proses selection, ada proses crossover, ada proses mutation ya. Jadi teman-teman bisa baca lagi modulnya yang sudah saya berikan tentang istilah-istilah ini ya. Ini saya kasih gambaran singkat saja. Oke, jadi inisialisasi pertama kita akan menginisialisasi populasi, kemudian kita akan membuat setiap populasi itu kita beri nilai, kita beri ranking ya, dengan multi objective function. Lalu kita akan lakukan semacam regenerasi ya. Layaknya kita hari ini, kita nenek moyang kita zaman bahala dulu gitu ya, tentunya berbeda dengan hasil yang sekarang. Itu yang disebut dengan regenerasi. Namanya juga evolutionary algorithm ya. Jadi di sini kita lakukan looping regenerasi sebanyak populasi yang kita definisikan. Lalu prosesnya adalah selection, crossover, mutation. Ini sama hal yang terjadi. Selection itu layaknya kita, orang tua kita memilih pasangan, itulah selection ya. Lalu nanti terjadilah proses yang disebut dengan peleburan ya, memilih dari dua individu, dalam hal ini misalkan ayah dan ibu gitu ya, dipilih kromosomnya yang terbaik ya, lalu dipindahkan ke dalam satu tempat ya, jadilah satu individu sendiri ya. Kemudian crossover ini adalah memutar kromosom antara X dan Y atau antara 0 dan 1 gitu ya, untuk menghasilkan suatu varian baru seorang individu ya. Lalu ada mutasi. Nah, maka itu ada istilah mutation, mutate gitu ya. Ada orang yang mutasinya gagal, maka itu ada bayi kembar dempet karena mutasinya gagal ya. Ada yang cacat akhirnya, ini karena proses mutasi yang gagal. Kalau mutasi yang sempurna ya nggak cacat ya. Lalu kita hitung lagi, kita lakukan multi objective function, kita lakukan ranking lagi pada individu yang baru, pada populasi yang baru, dan ini looping terus sampai kita dapatkan individu yang terbaik, populasi yang terbaik ya. Oke. Nah, ini flowchart dari genetic algorithm ya. Evolution flow-nya seperti ini ya. Ada populasi. Nah, populasi ini gambarannya kalau di wireless sensor network itu adalah sensor ya. Sensor kita define berapa sensor, 1000 sensor, 100 sensor, 500 sensor
secara random kita bikin, kita develop, lalu kita simulasikan dengan NSGA, dilakukan evaluasi, kita hitung fitness value-nya, rankingnya, lalu lakukan lagi proses reproduksi, crossover, mutation. Ini adalah operator-operator dari JA, terbentuk lagi populasi yang baru, terus muter terus ya. Oke, usulannya nih yang saya propose dengan menggunakan NSGA genetic algorithm. Kita ambil semua prosedur genetic algorithm, kita gunakan semua, karena nggak mungkin hanya milih satu, nggak bisa namanya. Jadi kita pakai inisialisasi populasi, kita pakai selection, crossover, dan mutation. Fitness function ini adalah bukan bagian dari genetic algorithm. Fitness function ini hanya sebagai apa ya, fungsi evaluasi aja. Jadi untuk menilai, kita memberi skor, kita memberi ranking, seberapa baik, seberapa optimal hasil dari generasi yang kita produksi ini ya. Itu gunanya nanti fitness function ya. Oke, inisialisasi. Jadi kita buat inisialisasi seperti ini. Kita buat random generate. Jadi angka-angka yang ada di sini yang teman-teman lihat ini adalah representasi dari sensor. Jadi sensor nomor 1, sensor nomor 2, sensor nomor 3, dan seterusnya ya. Kalau ada 0 ini artinya kosong. Artinya saya tidak deploy sensor di sini. Ya. Dilihat ya. Di sini ada ya. Dan satu sel ini berukuran 10 kali 10 meter kali 10 meter. Ini saya umpamakan saya punya area 100 meter kali 100 meter. Ya. Dengan ini bisa teman-teman kalau mau coba juga pakai yang IoT Lab juga bisa ya. Karena memang didesain untuk ruangan kecil dulu. Saya pakai sensor yang kecil. Oke, ini contoh populasi yang kedua gitu ya. Kalau dilihat di sini ada berapa nih? Ini ada 60, di sini ada 55. Nah, di sini ada angka 99. 9-nya 3 kali. Ini artinya ada obstacle. Ya, karena saya define di sini, saya definisikan di sini untuk 999 itu adalah fixed obstacle. Kalau 0 artinya empty. Jadi pada sel ini empty, tidak ada sensor yang kita deploy di sini. Sedangkan yang not dengan ID itu adalah sensornya. Ya. Kita define secara random. Oke, ini adalah inisialisasinya. Lalu dari inisialisasi yang pertama kita akan mengenerate 100 inisialisasi population ya. Sebagai contoh misalkan saya punya populasi ke-1 urutannya seperti ini ya. Populasi kedua urutannya seperti ini dan seterusnya. Kita punya 100. Lalu setiap populasi itu akan kita evaluasi dan kita verifikasi dengan ketiga objektif yang kita inginkan tadi, connectivity, coverage, dan number of nodes. Berapa connectivity-nya, bagaimana coverage-nya, kemudian berapa jumlah nodes-nya. Misalkan pada populasi pertama kita dapat 95 skornya, pada populasi yang kedua nilainya 100, ada populasi yang ketiga 0, dan seterusnya sampai semua populasi kita beri skor. Ini evaluasi yang pertama, evaluasi dari inisialisasi populasi. Berikutnya kita lakukan selection ya. Selection kita akan meng-create suatu populasi baru ya, dengan tujuan untuk mengidentify individual mana yang harus direproduce. Dalam hal ini sensor ya. Kalau ada sensor misalkan yang nggak cocok
posisinya gitu ya, nggak cocok lokasinya, maka kita akan seleksi dia untuk kita ganti atau kita pindahkan ya. Oke, misalkan kita punya tadi populasi yang pertama gitu ya, ini adalah populasi pertama apa sih ini namanya, pangkat 1 gitu ya, action gitu ya. Ini adalah hasil dari seleksi populasi pertama ya. Dan seterusnya, kita punya 100 populasi, maka dia akan melakukan seleksi sebanyak 100 populasi. Lalu kita lakukan crossover di antara kedua selection tadi ya, kita crossover. Misalkan antara populasi yang pertama ini kita crossover dengan populasi keempat atau populasi keberapa gitu ya, kan random dia, proses ini random, kita nggak tahu, tapi kita bisa lacak. Terus kita crossover populasi yang di sini, sel ini dengan sel yang di sini ya, jadi kita tuker nih 9, 10 ya, not sensor 9, 10, 11, 12, 13 kita pindah ke sini, ini kita pindah ke sini ya, kita crossover. Maka kalau kita lihat binary-nya gitu ya, posisinya 0101 nya seperti ini ya, antara sebelum terjadi crossover dan sesudah crossover ya. Oke, setelah itu kita lakukan mutasi ya, mutation. Kita lakukan mutation. Jadi mutation ini dilakukan hanya pada satu string saja ya. Jadi kita pilih satu, kita mutasi. Kita pilih satu kromosom, kita mutasi ya, untuk melihat apakah hasil mutasinya jadi lebih baik atau tidak. Ini lebih jauh tentang mutasi. Jadi prinsipnya mutasi kita hanya mengambil satu, kemudian kita keluarkan ya, yang tadinya di sini 1 maka sini jadi 0 ya. Jadi kita mutasi satu sel saja. Fitness function score yang kita gunakan di sini dia menghitung setiap solusi yang di generate, setiap looping di generate, dia memberikan skor ya. Skor yang pertama itu dia mengkalkulate berapa jumlah sensor yang di deploy, yang diperlukan. Kemudian function yang kedua ya, itu untuk menghitung dan memastikan bahwa setiap sensor itu pada lokasi yang tepat dan berada dalam range areanya, range communication-nya. Artinya apa? Untuk menjaga coverage-nya dan connectivity-nya. Jadi setiap sensor berada dalam range masing-masing sehingga mereka bisa berkomunikasi. Jadi tidak terisolasi sendiri. Jadi stand alone gitu ya. Kalau dia terisolasi sendiri karena berada di luar range coverage-nya, maka dia coverage-nya ada celah di situ. Oke. Ini fungsi dari fitness function ya, perhitungannya seperti ini kurang lebih. Jadi setiap individu nanti dilakukan fitness computation, lalu dinormalisasi kita lakukan, maka kita dapat rank individual. Jadi setiap individu nanti punya ranking gitu ya. Ada yang di ranking pertama, ranking kedua, dan seterusnya, mana yang terbaik, mana yang ketiga gitu. Nanti ini dimasukkan ke dalam wadah non-dominated sorted rank. Oke. Nah, dari proses NSGA ini kita punya ranking individual, maka dari setiap individu ini nanti kita akan bentuk suatu posisi ya. Jadi kita sudah punya susunan posisi di mana kita letakkan sensor kita gitu ya. Dalam hal ini kalau kita bikin grid seperti ini ya, maka 0 ini adalah gambaran sinkronusnya. Jadi yang paling terdekat adalah 8. Kalau teman-teman lihat di sini, ini tanpa obstacle
Yang kotak ini adalah obstacle, ya. Ini obstacle. Ini saya generate secara random. Kalau teman-teman lihat angkanya juga tidak sama, ya, karena ini yang generate adalah dari genetic algorithm untuk mendapatkan bahwa node ini posisinya baik di sini. Kenapa? Berdasarkan macam-macam, karena ada faktor energi setiap node gitu ya. Kemudian saya pertimbangkan juga posisi obstacle. Kalau ada obstacle di sini, ya, maka saya taruh sensor di sekitarnya, gitu ya, agar setiap node dia bisa saling berkomunikasi, masih berada dalam range areanya. Jadi kalau dilihat tampak seperti grid deployment, ya, tidak random, ya. Tapi si algoritma genetik dia mampu memposisikan atau meletakkan sensor ketika terdapat obstacle, ya. Kalau dapat obstacle kita bisa bikin seperti ini, ya. Ini yang mengerjakan genetic algorithm. Kemudian fase pertama kita bikin genetic simulation, lalu yang kedua kita untuk membuktikan kita bikin simulasinya, network simulasi. Di network simulasi ini saya menggunakan pernah dengar nggak NS2, Network Simulator, ya, Network Simulator. Saya pakai NS2. Dan dari hasil simulasi saya lakukan pengukuran, maka kita dapatkan perbandingan. Jadi kita compare juga algoritma kita, proposisi kita dengan beberapa algoritma yang lain. Dalam hal ini saya compare dengan algoritma grid, kemudian algoritma genetik yang orisinalnya, kemudian dengan tabu search, dan dengan random, dan yang ini propose algoritma kita. Kalau teman-teman lihat di sini number of nodes, ya, untuk suatu area yang berukuran 100 meter kali 100 meter, ini adalah range communication dan range sensing, ya. Jadi range communicationnya, kalau saya define suatu sensor yang range communicationnya 5 meter, ini saya define 10 meter, ini 11 meter, ya. Jadi yang di bawah ini adalah value untuk range communication dan range sensor, ya, sensing range-nya. Maka teman-teman bisa lihat number of nodes-nya makin besar range communication dan range sensing-nya, makin sedikit jumlah nodes yang diperlukan, ya. Tapi dalam hal ini propose algorithm yang kita usulkan yang warna merah ini, ya, makin sedikit, ya, dibanding dengan grid ataupun algoritma yang lain. Ya, teman-teman bisa lihat di sini kayak grid dia bisa dibilang hampir statis, dia tetap di kisaran 150. Sedangkan random, ya, berjalannya dengan besarnya range komunikasi dan range sensing. Random tadinya hampir 300 node yang diperlukan, di akhirnya ketika turun di sini pada range komunikasi 7 dan range sensing 4, dia tetap sekitar 150-an rata-rata. Ya, tabu search juga, ya, di awalnya dia sudah lumayan baik, ya, di kisaran 150 dan turun 100, ya, berjalan dengan bertambahnya range communication dan range sensing. Jadi ini saya lakukan beberapa kali simulasi, beberapa kali parameter saya rubah untuk mendapatkan grafik perbandingan seperti ini. Oke, ini dari delaynya juga, lalu saya ukur juga delaynya seperti apa, ya. Kayaknya nggak perlu, teman-teman perlu tahu nggak delaynya ini apa sih? Delay, perlu nggak delay? Dalam network delay itu sangat berperan sekali, ya. Delay, average delay, ya, untuk yang random dan propose yang kita usulkan, algoritma yang kita usulkan.
bisa teman-teman lihat di sini yang random itu delaynya di kisaran hampir 6 epsilon minus epsilon itu 10 pangkat minus 5, jadi 0,000 belakang komanya ada 4 6 milisekund. Sedangkan propose kita itu di kisaran ini, jadi di bawah 2, mungkin sekitaran 1, jadi 0,00001 milisekund. Dengan kita mainkan juga data rate-nya, misalkan data rate untuk misalkan hanya untuk mengukur suhu, terus kemudian data rate-nya kita naikkan sampai 2 megabyte. Ini fix. Sedangkan untuk yang random, ketika data rate-nya dinaikkan, naik juga deh. Kemudian kita compare juga result dari throughput, ya. Throughput. Kalau dilihat sih trennya hampir sama, ya. Trennya sama antara throughput. Dan packet loss. Berapa banyak sih paket yang loss, gitu ya, yang hilang ketika dikirim oleh sensor yang sampai ke tujuan. Gitu. Kalau kita lihat di sini packet loss-nya untuk yang random deployment itu di kisaran sini rasionya sampai 60% packet loss-nya, ya. Kemudian between random propose ini kita pakai 10% obstacle, artinya dari 100 meter persegi kita pakai 10% obstacle di area tersebut, ya. Ini perbandingan rasio packet loss-nya. Oke, kita sampai kepada conclusion. Jadi multi objective approach untuk wireless sensor network deployment dengan menggunakan adanya obstacle atau tidak, kita sudah bisa buktikan, kita bisa optimisasi juga baik dari sisi coverage dan connectivity-nya, ya. Dan simulasinya juga sudah membuktikan ya bahwa propose algoritma yang kita buat itu bisa mereduce jumlah sensor yang dibutuhkan, dan bahkan kita bisa meningkatkan performance dari networknya. Demikian. Silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Kita buka sesi tanya jawab. Silakan. Monggo. Ini ngerti nggak nih? Pada tidur nih. Nah, Pak, ini jadinya sudah diimplementasikan, Pak, beneran? Kita sebatas simulasi akhirnya, karena nggak cukup waktu aja. Kita simulasi, kita pakai IoT Lab, jadi kita ukur beneran di kebunnya 100 meter, kita coba dulu di 100 meter. Tapi karena kebanyakan sini kebun anggur tuh luas-luas berhektar-hektar dan tidak ada obstacle ternyata. Akhirnya kata prof saya, udah kita main di simulasi dulu, lalu nanti kita coba obstacle-nya di dalam di dalam gedung, ya, indoor jadinya. Jadi kita ambil lagi sampel di gedung di kampus, ya. Kita ambil satu gedung, kita taruh coba ada obstacle. Tapi begitu saya coba pakai IoT Lab nggak bisa memungkinkan mensimulasikan adanya obstacle, gitu. Karena kita nggak bisa mengintervensi datang ke laboratorium, kita install di situ tiang beton gitu, nggak bisa, kita nggak punya hak, nggak bisa akses. Akhirnya untuk yang obstacle kita bermain di simulasi, akhirnya kita compare di simulasi. Gitu. Tapi sekarang jadinya nggak dipasangin sensor, Pak, kebun anggurnya? Kebun anggurnya dipasang sensor, tapi kan kebun anggurnya nggak ada obstacle.
begitu. Ah, kebun anggur kan lost begitu aja, kan dataran tinggi. Ya. Ah, ah. Jadi pakai mesh ya bang, apa si Zigbee itu Iya. ada dari awal sudah memang sudah mesh ya. Kalau Hmm, Bluetooth baru-baru ini iya. ada yang mesh. Iya, saya sempat propose kemarin di tahun 2017 ke, waktu itu masih Ibu Susi ya. Saya pernah propose untuk install sensor di laut tapi pakai LoRa. Karena kan LoRa waktu itu bisa sampai puluhan kilo ya. Kalau nggak salah waktu itu saya baca artikel ada yang sampai 10 kilo. Ada emang Ada kayak yang gitu. sampai 10 kilo. Jadi kan Kalau loss memang segitu pak. kan di laut itu terutama di perbatasan ya, kan biasanya di perbatasan kan nggak ada apa-apa, nggak ada petugas kan, misalnya antara batas laut Natuna dengan laut Cina Selatan ya kan nggak ada petugas di sana. Kadang kan katanya kasus banyak sekali nelayan Cina yang mengambil apa, mencuri ikan di perairan Indonesia karena di perbatasan itu nggak ada apa-apa. Nah waktu itu saya usul saya usul bikin di perbatasan itu kita pasang sensor. Nah sensornya kan dengan kan ada apa sih namanya, yang melampung, yang kayak pelampung gitu. Buoy. Buoy ya, buoy Buoy. ya. Buoy. Nah buoy itu kita taruh sensor di situ dengan solar cell gitu ya, terus pakai LoRa gitu. Cara memposisikannya, lokasinya saya bisa pakai algoritma saya ini, di mana meletakkan posisinya gitu. Saya tapi perlu memetakan dulu laut Natuna seperti apa gitu. Kita perlu bikin map laut Natunanya dulu dengan koordinatnya agar kita bisa meletakkan sensor yang tepat di mana gitu. Itu pernah kita bikin dan pernah kita propose juga, dan akhirnya juga sebatas simulasi karena kayaknya costnya juga besar juga kalau memang apa benar-benar diterapkan di laut Natuna. Tapi proposal saya sudah di accepted, jadi kita lakukan dengan simulasi aja, dan itu sudah dipublish di IEEE. Jadi banyak sekali penerapannya, bisa di mana aja. Gitu. Ada lagi yang mau tanya? Monggo, silakan. Kalau nggak yang tanya berarti semuanya ngerti nih. Hebat berarti, bravo. Saya juga udah lupa ini, banyak istilah yang udah lupa ini. Ini kerjaan berapa? 5-7 tahun yang lalu. Ini riset saya ini 7 tahun lalu dapat best paper work di Australia, di Sydney, dan di Atlanta, juga di Hungaria, Budapest. Jadi kita presentasikan, kita dapat best paper work untuk riset ini. Oke, baik. Ada yang mau tanya? Nggak ada nih kayaknya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, baiklah. Kalau gitu terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi ya. Sudah bertanya, sudah menemani saya ngomong sendirian. Ya, terima kasih banyak. Ya, kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Kayaknya minggu depan ada kelompok yang ingin berbagi cerita, ya kalau tidak salah, bener nggak?
Benar atau betul? Ini sih ya, tanggal 12 Januari kalau nggak salah ada dari kelompok berapa gitu yang mau presentasi. Oke, baik, kalau gitu saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Makasih Pak, makasih. Sama-sama.